Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran kelima dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal berbagai macam jenis ekosistem. Masih ingatkah kalian hewan khas yang tinggal pada setiap ekosistem tersebut? Pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sungai. Tumbuhan yang hidup di ekosistem sungai antara lain ganggang, enceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Hewan seperti ikan, siput, keong, kerang, udang, ular, serangga hidup di ekosistem sungai. Ekosistem padang rumput. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah kaktus. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ekosistem taiga. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan di ekosistem ini. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sekarang coba kalian perhatikan rantai makanan berikut ini. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar tersebut, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Contoh lain adalah hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanannya berupa nektar, dan bunga juga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan bunga.
Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensialisme adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Demikian tadi hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sahabat cerdas, tentu kalian mengetahui alam begitu luar biasa. Terdapat bermacam-macam interaksi makhluk hidup yang terdapat di alam. Karena luar biasanya, tidak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam membuat karya seni, misalnya tarian. Contohnya, salah satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Utara. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian Turuk Langgai, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui properti yang digunakan pada tari Turuk Langgai antara lain hiasan kepala berupa manik-manik, bulu unggas, dan dedaunan. Tujuan tari Turuk Langgai adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam tari Turuk Langgai antara lain gerak berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan, gerak kepala menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan, gerak kaki menghentak papan lantai, dan gerak berputar-putar berkeliling. Sahabat cerdas, tari Turuk Langgai merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Contoh lain budaya bangsa Indonesia yang tidak boleh kita tinggalkan adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu.
Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu apa yang dimaksud dengan semangat kekeluargaan? Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah antara lain mempelajari tarian tradisional dari daerah lain, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, kerjasama mengerjakan tugas kelompok, melakukan voting pemilihan ketua kelas, dan menjaga kerukunan antar warga sekolah. Contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan rumah antara lain, belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah, bergotong royong membersihkan rumah, mengadakan musyawarah untuk membahas sesuatu, saling membantu dan bekerja sama menyelesaikan tugas rumah, dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan 6.